Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan presentasi bahan ajar. Tentu saja dengan rekan-rekan saya sendiri, Replianor, lalu ada Rani Rahmapika, Indah Nurlaili, Heldayanti, dan Syapri Ferdian. Langsung saja untuk penjelasannya, Mbak. Baik, teman-teman, di sini untuk bahan ajar yang kita buat, ya ini adalah bahan ajar belajar dari rumah untuk kelas 4. Temanya sendiri, yakni tema 1, yakni indahnya kebersamaan. Nah, di sini disediakan juga ada kolom untuk mengisi nama, kelas, sekolah. Kemudian untuk subtema yang kita gunakan yaitu subtema 1, yakni keberagaman budaya dan suku. Nah, pembelajarannya sendiri yakni pembelajaran 1. Kemudian untuk kata pengantarnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Bahan ajar ini disusun sebagai pendukung proses belajar di rumah pada masa pandemi, disusun untuk memudahkan dan memungkinkan seorang peserta didik sehingga mampu belajar dan menyelesaikan belajarnya secara mandiri. Scroll ke bawah. Nah, untuk daftar isinya sendiri di sini ada cover, kemudian kata pengantar, lalu cara menggunakan modul, daftar isi, KI, KD, indikator, tujuan, kegiatan pembelajaran, materi, rangkuman, latihan, dan daftar pustaka. Nah, untuk cara penggunaan modulnya sendiri, yakni yang pertama yaitu para peserta didik yakni harus memperhatikan kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar, yakni sebelum menggunakan buku. Yakni yang pertama, si peserta didik harus mandi terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian rapi, sarapan, dan berdoa sebelum makan. Lalu selanjutnya peserta didik dibantu oleh anggota keluarga untuk mendampingi belajar, yakni meminta tolong dengan bahasa yang baik dan sopan dan berani bertanya. Lalu selanjutnya yakni mempelajari materi dan kerjakan latihan yang benar. Yakni peserta didik harus mampu mengerjakan tugas dengan tertib, membereskan buku, mengucapkan terima kasih kepada yang mendampingi belajar dan berdoa setelah belajar. Baik, saya akan meneruskan pemateri dari Rani Rahmafika. Kompetensi inti. Yang pertama ada menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan krisis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian ada kompetensi dasar IPA. Pada 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Pada 4.6, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Kemudian yang IPS ada KD 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial ekonomi, budaya, etnis, dan agama provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian ada bahasa Indonesia KD 3.1, mencerminkan gagasan pokok
dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan atau visual. Kemudian ada indikator pembelajaran. Indikator bahasa Indonesia 3.1.1. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. Kemudian indikator bahasa Indonesia 4.1.1 menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Kemudian indikator IPS 3.2.1 mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. 4.2.1 mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikator IPA 3.6.1 menjelaskan cara menghasilkan bunyi. 4.6.1 menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian, nomor 3, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan dituliskan dengan sistematis. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kemudian yang keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Kegiatan belajarku hari ini. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Selanjutnya yaitu pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Selanjutnya, Puy. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengkeng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Selanjutnya. Lanjut. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya, lanjut, Bro. Cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Agar dapat menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf, tentukan terlebih dahulu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah yang mengandung ide pokok atau ide utama dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kalimat lengkap yang terdiri dari sendiri. Yang kedua,
mengandung permasalahan potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. Selanjutnya, jenis kalimat utama dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat. Informasi yang diberikan dari hal yang umum kemudian ke hal spesifik. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Paragraf campuran yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan serta mempertegas isi yang dimaksud dalam suatu paragraf. Ciri kalimat penjelas adalah yang pertama, menguraikan ide pokok dari kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas menggunakan kata penghubung karena harus berkaitan dengan kalimat utama. Baik, selanjutnya, setelah mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas, berikut cara menemukan gagasan pokok, yaitu yang pertama mengetahui jenis paragraf, kemudian membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Selanjutnya menemukan kalimat utama yang berisi gagasan pokok, kemudian yang keempat, kalimat utama bisa berada di awal atau akhir sebuah paragraf. Yang kelima, ciri kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lainnya. Kemudian yang keenam, kalimat utama tidak memiliki kata acuan, contohnya tersebut, itu, atau, dannya. Kemudian yang ketujuh, kalimat utama biasa memasukkan kata kunci, misalnya yang terpenting adalah, merupakan, sebagai, dengan, dan lainnya. Nah, yang kedelapan, kata kunci yang ada di kalimat penjelas itu misalnya akibatnya, sebagai contoh, kemudian selain itu, hal itu, artinya, dan lainnya. Nah, selain gagasan pokok, ternyata ada gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Jadi gagasan pendukung itu adalah gagasan gagasan penjelas, adalah gagasan yang memperjelas atau mempertegas isi dari maksud dari gagasan utama. Jadi gagasan pendukung ini yang mempertegas dan memperjelas gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, apa sih ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri gagasan pendukung yang pertama, gagasan pendukung berupa kalimat khusus. Yang kedua, gagasan pendukung merupakan penjelasan secara mendetail dari gagasan pokok. Kemudian yang ketiga, memiliki jumlah yang lebih dari 1 per paragraf. Yang keempat, tidak bisa berdiri sendiri dan harus melekat dengan gagasan pokok. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik itu budaya, agama, bahasa, daerah, dan lainnya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Mari kita masuk pada ayo mengamati. Ternyata selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, nanti akan ditampilkan contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ternyata cara memainkannya itu juga berbeda-beda. Seperti misalnya kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik, angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan, kemudian saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, berikut ini contoh gambarnya. Di situ terdapat angklung, suling, kecapi, kendang, dan tifa. Nah, kamu telah mengetahui ya berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Nah, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Oke, baik. Jadi kita akan masuk di rangkuman ya.
Rangkuman yang pertama, gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat, inti, atau berupa pokok paragraf. Jadi itu gagasan pokok. Lalu selanjutnya ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi atau gagasan pokok. Lalu yang kedua, selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu yang ketiga, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan. Nah, latihan yang pertama ada 3 soal di sini. Ini merupakan soal berjenis materi IPS ya. Ada yang pertama, sebutkan jenis-jenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Seperti gitar ya, itu alat musik umum. Untuk kalau alat musik daerah mungkin kecapi. Lalu yang kedua, sebutkan jenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Tentu saja seperti gendang, gong, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ciri-ciri alat musik daerah yaitu ciri-cirinya yaitu berbunyi khas atau memiliki ragam tersendiri. Lalu latihan yang berikutnya, nomor 1, jelaskan bentuk sikap menghargai keragaman Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana melestarikan budaya Indonesia agar kelestariannya tetap terjaga. Bagaimana sikap menghargai perbedaan agama. Lalu yang ketiga ada latihan ini ya, bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan apa itu gagasan pokok. Lalu yang kedua, apa saja ciri gagasan pokok. Yang ketiga, suatu topik yang dibahas dalam suatu teks dinamakan. Nah, lalu yang terakhir ini daftar pustaka. Daftar pustaka bisa dilihat. Ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan selama proses pembuatan bahan ajar ini. Mungkin sekian dulu, saya selaku moderator akan menutup presentasi kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.